Ya, pemirsa, pemerintah putuskan tidak ada kenaikan UMP di tahun 2021. Akan tetapi, beberapa daerah tetap menaikkan upah minimum provinsi meskipun Menteri Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan surat edaran. Lantas, mampukah pemerintah untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi di tengah polemik UMP 2021? Penyesuaian upah minimum 2020 dengan tahun 2021 disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian. Dari 34 provinsi di Indonesia, DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan UMP tertinggi pada 2020, yakni 4.276.349, dan di Yogyakarta adalah yang terendah yakni Rp1.704.608. Sejumlah daerah tetap menaikkan upah minimum meskipun Menteri Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan surat edaran untuk tidak menaikkan UMP 2021. Sejauh ini terdapat 5 provinsi yang sudah menetapkan kenaikan UMP 2021 yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi nasional kembali kontraksi pada kuartal 3 2020. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut kontraksi kali ini sebesar 3,49%. Hal tersebut juga mendorong penurunan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat. Pada kuartal 3 2020, konsumsi rumah tangga masih mengalami kontraksi minus 4,04%. Pemerintah tak tinggal diam meski tak menaikkan upah minimum 2021 guna menggenjot pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memiliki program sosial selama pandemi COVID-19, mulai dari BLT UMKM, kartu prakerja hingga subsidi gaji. Anggaran sebesar 239 triliun digelontorkan untuk program tersebut yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Akankah beberapa rencana pemerintah mampu mempertahankan dan tingkat daya beli masyarakat di tengah ketidaknaikan UMP 2021? Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memang sudah memutuskan bahwa tidak ada kenaikan UMP untuk tahun 2021 dan salah satu tujuannya adalah memang untuk meringankan beban pelaku usaha di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Ya, kita akan membahasnya dengan rekan Mangi Veracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Iya, halo, selamat siang, Pras. Ya, apa kabar Anda hari ini? Saya baik, terima kasih. Baik, Mangi, mungkin bisa diceritakan nih bagaimana sih dengan kebijakan terkait dengan UMP untuk 2021. Pemerintah memang memutuskan tidak ada kenaikan, tapi kok beberapa provinsi malah menaikkan UMP mereka. Gimana? Ya, baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya pemirsa, beberapa waktu lalu pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan memang memutuskan di tahun 2021 mendatang ini tidak ada kenaikan UMP atau upah minimum provinsi. Yang mana sebenarnya langkah tersebut dilakukan pemerintah tujuannya adalah untuk memberikan keringanan bagi para pelaku usaha yang memang terdampak pandemi COVID-19. Namun jika kita cermati lebih jauh lagi, ternyata keputusan tersebut di satu sisi ya, ini juga bisa memberatkan para pekerja ataupun buruh yang mana bisa saja berdampak terhadap melemahnya daya beli masyarakat. Yang kemudian terkait dengan hal tersebut, akhirnya sekitar 18 provinsi di Indonesia ini sepakat ya untuk tidak menaikkan UMP di tahun 2021. Dan memang salah satu contohnya adalah Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua, dan juga Aceh. Namun ternyata masih ada 5 provinsi di Indonesia yang tetap akan menaikkan UMP di tahun 2021 mendatang, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, dan juga Sulawesi Selatan. Pras. Oke, berarti memang ada 5 provinsi yang memutuskan untuk tetap menaikkan upah minimum provinsi di tahun 2021 mendatang. Tapi kalau dilihat dari jumlah kenaikannya, mungkin Mangi bisa menyampaikan begitu, dari 5 provinsi yang memang memutuskan untuk menaikkan UMP itu seberapa besar sih kenaikannya? Apakah signifikan atau memang masih disesuaikan dengan kondisi pandemi? Begitu dalam artian para pemangku kepentingan di provinsi tersebut begitu sudah berkoordinasi, sudah berdiskusi dengan pelaku usaha sendiri.
Ya baik, ini saya coba jabarkan satu persatu dari kelima provinsi tersebut ya, di mana untuk DKI Jakarta ini sepakat untuk menaikkan sekitar 3,27% menjadi Rp4.416.000. Kemudian Jawa Tengah ini juga menaikkan sekitar 3,27% menjadi Rp1.789.000. Kemudian ada Yogyakarta, yaitu kenaikannya 3,54% menjadi Rp1.765.000. Lalu Jawa Timur, di mana Jawa Timur ini kenaikannya paling besar ya dibandingkan 4 provinsi lainnya, yaitu 5,65% menjadi Rp1.868.000. Dan yang terakhir yaitu Sulawesi Selatan sekitar 2% menjadi Rp3.165.000. Yang memang kembali lagi sebenarnya keputusan pemerintah untuk menetapkan tidak ada kenaikan UMP di tahun 2021 mendatang memang sebenarnya di satu sisi bisa meringankan beban dari pelaku usaha, namun di satu sisi bisa juga memberatkan untuk para pekerja ataupun buruh, Pras dan juga pemirsa. Oke. Memang kalau kita lihat dari tujuan utama tidak adanya kenaikan UMP di tahun 2021 juga adalah untuk meringankan beban usaha begitu. Dan kalau kita lihat bagaimana Mangi melihat apakah memang ini menjadi salah satu hal yang menguntungkan juga untuk dunia usaha. Berarti dalam artian juga ini ada sisi positif nih dengan adanya kebijakan tidak ada kenaikan UMP di tahun depan. Iya, memang keputusan pemerintah terkait tidak ada kenaikan UMP di tahun 2021 sebenarnya mempunyai sisi positif dan ada sisi negatifnya juga ya, bisa kita katakan seperti itu. Di mana sebenarnya sisi positif yang bisa diambil dari keputusan pemerintah tersebut adalah meringankan beban pelaku usaha dan juga untuk menjaga stabilitas dunia usaha. Di mana kita tahu karena adanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang mengalami kesulitan keuangan ya akibat terdampak pandemi COVID-19. Dan memang menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan ini sekitar 94% perusahaan di Indonesia melaporkan mengalami kesulitan keuangan. Dan ini coba saya berikan sedikit informasi mengenai sektor-sektor usaha yang paling terdampak akibat adanya pandemi COVID-19, yaitu salah satunya adalah sektor atau industri akomodasi dan juga makanan minuman ya, yang mana mencatatkan penurunan pendapatan ini sekitar 92%. Kemudian ada transportasi dan pergudangan, lalu konstruksi, lalu industri pengolahan dan juga industri perdagangan, yang mana untuk industri perdagangan sendiri ini mencatatkan adanya penurunan sekitar 84% terhadap pendapatannya. Dan memang selain perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami penurunan pendapatan, ternyata banyak juga perusahaan ya yang memang akhirnya tutup ataupun bangkrut karena adanya pandemi COVID-19 ini. Contohnya seperti Airy Rooms dan juga toko retail yaitu Muji. Lalu kemudian akibat adanya pandemi COVID-19 ini bisa menyebabkan penurunan pendapatan di sebuah perusahaan, kemudian akhirnya perusahaan bisa bangkrut, ternyata bisa juga menyebabkan adanya zombie company di Indonesia karena COVID-19 ini, Pras. Iya, betul. Bicara mengenai zombie company, berarti memang ini adalah perusahaan yang oke lah kita lihat masih struggle, masih survive hingga saat ini begitu bertahan di tengah gempuran pandemi COVID-19. Tapi di sisi lain perusahaan ini sebenarnya hanya mampu dari sisi pendapatan yang diperoleh itu untuk membayar hutang-hutang yang mereka miliki, Mangi ya, dan juga pemirsa begitu. Jadi dari sisi dengan kondisi saat ini tidak ada lagi bisa bicara kita oke lah dari sisi bagaimana pendapatan yang bisa diraih untuk bisa meningkatkan kinerja itu belum sampai batasan sampai saat itu ya Mangi ya. Jadi memang zombie company ini lebih kepada akhirnya pendapatan yang diperoleh habis hanya untuk membayar hutang-hutang yang mereka miliki, dan itu menjadi salah satu kekhawatiran karena sekitar 24%-an begitu kalau tidak salah begitu ini adalah perusahaan-perusahaan di dalam negeri yang masuk dalam kategori zombie company ini, Mangi. Iya, betul sekali. Memang menurut salah satu ekonom senior di Indonesia ya, ini sekitar 24% perusahaan di Indonesia ini merupakan zombie company. Dan kembali lagi sebenarnya tujuan pemerintah dari tidak menaikkan UMP di tahun 2021 ke depannya adalah untuk mencegah
agar tidak semakin banyaknya zombie company di Indonesia ya, dan juga sektor-sektor usaha tadi yang saya sempat sebutkan bahwa mengalami penurunan pendapatan ini, agar tidak terus mengalami penurunan pendapatan, karena ternyata sektor-sektor usaha yang saya sebutkan tadi ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB Indonesia. Contohnya untuk industri makanan dan minuman di sepanjang 2019 kontribusinya terhadap PDB Indonesia ini mencapai 36%. Kemudian untuk sektor transportasi ternyata kontribusinya ini sekitar 5,57% terhadap PDB di sepanjang 2019. Apabila sektor-sektor tersebut terus mengalami penurunan pendapatan ke depannya, ini disinyalir kontribusi terhadap PDB Indonesia juga akan semakin sedikit, Pras dan juga pemirsa. Betul, memang itu dia menjadi salah satu alasan, dan di satu sisi beberapa sektor yang terhantam akibat pandemi adalah sektor yang memang padat karya begitu ya. Menjadi kekhawatiran dengan adanya tingkat lagi pengangguran terbuka yang semakin tinggi di sejumlah daerah, menjadi kekhawatiran baru. Tapi kalau kita lihat di satu sisi, setelah ada sisi positif tadi dengan tidak adanya kenaikan UMP di tahun 2021, Mangi, bagaimana dengan buruhnya sendiri? Akankah ini bisa menjadi salah satu hal yang menekan bagaimana dengan daya beli mereka agar mereka bisa survive juga di tengah pandemi dengan tidak adanya kenaikan UMP di tahun 2021, Mangi? Iya, memang di satu sisi tidak ada kenaikan UMP di tahun 2021 ini bisa memberikan keringanan ya terhadap pelaku usaha, namun di satu sisi bisa juga memberatkan para pekerja atau buruh, yang artinya memang pendapatan yang akan didapatkan oleh para buruh ini berkurang, yang juga nantinya berpengaruh terhadap melemahnya daya beli masyarakat, yang kemudian bisa saja ini menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia karena adanya pelemahan terhadap konsumsi rumah tangga. Dan memang terkait hal tersebut ya, ini sekitar 32 serikat buruh di Indonesia ini melakukan protes ataupun demo terhadap keputusan tersebut, yang mana sebenarnya upah ini memang merupakan modal untuk menggerakkan daya beli masyarakat. Dan memang jika dicermati lebih jauh lagi, sebenarnya di sepanjang pandemi COVID-19 ini, adanya pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan penurunan pendapatan bagi masyarakat. Ini saya coba paparkan sedikit datanya, di mana berdasarkan data dari BPS pada bulan Juli 2020 lalu, sekitar 70,53% masyarakat yang pendapatannya di bawah 1,8 juta rupiah ini menyatakan bahwa mengalami penurunan pendapatan. Namun ternyata tidak hanya masyarakat dengan pendapatan di bawah 1,8 juta rupiah, ternyata masyarakat yang pendapatannya cukup tinggi di atas 7,2 juta rupiah saja ini juga menyatakan ya bahwa adanya penurunan pendapatan karena pandemi COVID-19 ini. Dan memang karena penurunan pendapatan tadi ini sangat berpengaruh sekali terhadap melemahnya daya beli masyarakat, yang akhirnya sempat terjadi deflasi selama 3 bulan berturut-turut ya, Pras dan juga pemirsa, yaitu pada Juli, Agustus, dan September, yang kemudian memang beberapa waktu lalu untuk kuartal 2 Indonesia mengalami pertumbuhan yang negatif, yaitu 5,32%, dan juga di kuartal ketiga mengalami pertumbuhan yang negatif lagi untuk perekonomiannya, yaitu sekitar 3,49%. Dan apabila memang daya beli masyarakat ke depannya ini terus melemah, bisa saja disinyalir Indonesia ini akan mengalami depresi, bukan resesi lagi. Di mana depresi ini adalah resesi yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang, Pras dan juga pemirsa. Ya itu dia, memang dengan posisi resesi ekonomi yang terjadi dalam, kita lihat di kuartal ketiga tahun ini, semoga ini ya Mangi dan juga pemirsa tidak berlanjut hingga masuk ke dalam depresi ekonomi. Tapi dengan beragam juga berbagai upaya tadi dari sisi kenaikan UMP yang diharapkan bisa meningkatkan lagi dari kehidupan buruh begitu. Tapi hanya 5 provinsi saja tadi ya sudah menyatakan akan tetap menaikkan UMP-nya di tahun 2021 mendatang. Nah Mangi, memang adakah selain tujuan untuk menyelamatkan dunia usaha, pelaku usaha begitu, dengan akhirnya pemerintah tidak menaikkan UMP untuk tahun depan? Iya, memang selain untuk meringankan beban dari pelaku usaha, tujuan pemerintah lainnya adalah untuk
mengurangi PHK yang terjadi di Indonesia, di mana menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, ini sepanjang pandemi COVID-19 sudah terjadi PHK sekitar 3,5 juta pekerja, dan memang salah satu tujuan pemerintah ya untuk menghindari terjadinya PHK di tahun-tahun berikutnya ya, karena adanya pandemi COVID-19. Dan memang jika kita bisa cermati lebih jauh lagi, sebenarnya mungkin pemerintah bisa memberikan jalan tengah, yaitu dengan menyalurkan bansos kepada para pekerja atau buruh yang memang upahnya ini tidak dinaikkan di tahun 2021, di mana memang sejauh ini pemerintah juga telah memberikan anggaran atau dana ya untuk pemberian bansos tersebut, Pras. Oke, ya kalau kita bicara mengenai bansos, ini menjadi salah satu stimulus ya yang dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya tidak hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia yang negaranya terdampak COVID-19 pun juga memberikan bantuan kepada masyarakatnya maupun pekerjanya melalui bantuan sosial ataupun bantuan langsung tunai. Karena kalau tidak salah juga pemerintah ini sudah memberikan stimulus untuk bansos sekitar 200 triliun begitu yang sudah didistribusikan kepada masyarakat di tanah air. Sehingga diharapkan dengan adanya pandemi, ada beberapa masyarakat, rekan-rekan kita juga yang mungkin terkena dampak sehingga harus terkena pemutusan hubungan kerja, mereka bisa dibantu dengan adanya. Bagaimana caranya pemerintah bisa memberikan atau tetap bisa menyalurkan bansos ini kepada masyarakat, sedangkan saat ini saja pendapatan negara juga berkurang ya akibat adanya pandemi COVID-19, dan mungkin pemerintah bisa melakukan cara-cara lainnya untuk memberikan jalan tengah dari tidak naiknya UMP di tahun 2021 mendatang. Oke, nah win-win solution yang tepat nih menurut Mangi dan juga berdasarkan riset yang sudah dilakukan, apa ya kira-kira nih? Ya, memang beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik sempat merilis ya bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini masih ada 7 sektor yang mencatatkan pertumbuhan yang positif ya, yaitu salah satunya ada sektor kesehatan atau farmasi, di mana di kuartal ketiga 2020 ini pertumbuhannya positif sekitar 5,69%. Kemudian ada sektor pertanian yang tumbuh positif 2,15%, dan juga telekomunikasi yang tumbuh positif sekitar 10,61%. Dan mungkin kedepannya pemerintah bisa menyortir ya terhadap sektor-sektor yang tidak terdampak dan juga terdampak pandemi. Mungkin bagi sektor yang tidak terdampak pandemi COVID-19 ini bisa tetap menaikkan UMP di tahun 2021, dengan catatan pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan dan kepastian ya bagi sektor-sektor tersebut. Bukan hanya sekedar himbauan, tapi merupakan kepastian yang sudah benar-benar harus dilakukan oleh sektor-sektor tersebut yang memang tidak mengalami penurunan pendapatan atau mengalami pertumbuhan yang negatif karena adanya pandemi COVID-19. Oke, berarti memang win-win solution yang tepat begitu. Berarti saling melengkapi. Apabila memang ada satu sektor usaha yang mengalami tekanan dari pandemi COVID-19, justru sektor lainnya yang masih bertahan dan bahkan mampu bisa membukukan labanya di sepanjang tahun ini akibat pandemi pun bisa membantu sektor lainnya. Sehingga ada keseimbangan baru lagi begitu ya, Mangi ya? Betul sekali, karena memang bisa dikatakan tidak semua sektor usaha saat ini ya terdampak pandemi COVID-19, Pras dan juga pemirsa. Baik. Mangi, terima kasih banyak atas laporan dan juga data yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih, Pras. Terima kasih, pemirsa. Ya, pemirsa, di segmen berikutnya kami akan hadirkan dengan infografis. Kita akan cermati daerah-daerah mana sih yang memiliki UMP tertinggi dan juga terendah. Usai jeda berikut ini.